Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kali ini saya teman-teman lagi membersihkan apa gulmanya atau rumput liarnya di dekat tanaman kangkung. Alhamdulillah ini udah tumbuhnya ini sekitar 2 hari yang lalu atau 2 hari setelah ditanam teman-teman. 2 hari setelah ditanam alhamdulillah udah bermunculan, udah tumbuh hampir 80% teman-teman, tumbuh alhamdulillah. Dan di saat ini perbandingan waktu itu yang saya memperlihatkan sama teman-teman di video yang lalu, perbandingan antara penutupan pakai abu gosok, pakai kohe ayam, dan pakai tanah, itu ternyata teman-teman saya lihat itu lebih cepat pakai abu teman-teman, lebih cepat tumbuhnya pakai abu. Kemungkinan di abu tersebut teman-teman itu mengandung beberapa namanya pupuk kompos yang diperlukan sama tanaman teman-teman, terutama di sini tanaman kangkung teman-teman. Ternyata lebih cepat tumbuhnya itu penutupnya itu pakai abu gosok, padahal ini di tempat yang sama, pengolahan yang sama, tapi saya memperbandingkan waktu itu tiga bahan penutupan dengan cara penutupannya pakai kohe ayam, abu gosok, dan itu teman-teman tanah teman-teman. Dan untuk abu sendiri itu menggunakan abu yang pembakarannya itu pakai kayu teman-teman, pakai kayu. Itu jangan dicampur sama pembakaran kayak ban bekas atau plastik atau kain yang lainnya teman-teman, soalnya beberapa unsur itu tidak mengandung bahan atau mengandung pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman teman-teman. Yang bagus itu pembakaran abu gosok itu dari kayu pembakarannya teman-teman. Nah, ini contohnya di sini pakai abu gosok yang ini teman-teman, penutupnya pakai abu gosok. Maaf pakai tangan kiri soalnya pakai tangan kanan itu bermasalah teman-teman. Memegang bisa, tangan kanan itu cuman kalau dilihatkan sama orang-orang itu gimana ya, saya juga malu sebetulnya ya, nggak tahu lah, namanya mungkin ya penyakit teman-teman. Makanya sekarang seketerbatasan saya ya bisanya saya menanam tanaman palawija teman-teman. Menanam tanaman palawija beda dengan yang masih sehat, masih komplit badannya, itu beda lagi teman-teman, bisa kesana kemari untuk mencari nafkah. Kalau saya di sini ya udah banyak kekurangan, apa namanya, jari-jari tangan itu nggak komplit lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa, kecelakaan enggak, penyakit bukan, ya nggak tahu lah, nggak tahu kenapa. Nah, itu masa hal pribadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman pakai abu gosok di sini, kesananya sama juga pakai abu gosok, dan ini juga pakai abu gosok teman-teman. Ini berumur tanggal nanam itu tanggal 8, pas tanggal 12-nya saya lihat itu pas tanggal 11-nya itu udah tumbuh teman-teman, udah tumbuh sebelah sana. Nah, sekarang tanggal 13 teman-teman, tanggal 13 alhamdulillah udah tumbuh semuanya teman-teman. Itu apa namanya, saya juga baru teman-teman nanam kangkung, ternyata kangkung itu lebih cepat dari tanaman yang lainnya teman-teman.
lebih cepat jadinya, lebih cepat bermunculannya. Berarti di sini nanam itu udah 6 hari teman-teman, 6 hari dari hari Sabtu pas tanam pertama itu. Alhamdulillah. Kalau ini juga sama, pakai abu gosok dari ini juga sama teman-teman, pakai abu gosok. Ke situnya juga sama teman-teman, pakai abu gosok. Sama ini juga. Cuman pertumbuhannya waktu itu ini pakai abu gosok ini 1 hari tanggal 8, 9, nah tanggal 10-nya itu udah bermunculan teman-teman. Tanggal 10-nya itu udah bermunculan kalau pakai abu gosok. Kalau pakai ini kohe ayam teman-teman, ternyata pakai kohe ayam itu ini juga sama teman-teman. Nah pakai kohe ayam teman-teman, pakai kohe ayam itu baru kemarin teman-teman ini munculnya, jadi nggak bareng teman-teman, munculnya baru kemarin. Dan dari apa namanya daunnya juga nggak begitu hijau teman-teman. Nah ada kayak masih apa namanya nggak hijau nggak hijau kayak tadi teman-teman. Ini mas apa namanya ya, ada kuning kuningannya teman-teman, ada kuning kuningnya tuh. Oh ada kuning kuningnya, jadi nggak hijau teman-teman kalau pakai kohe ayam. Padahal kohe ayam ini saya udah diamkan berapa bulan, hampir 6 bulan teman-teman, cuma nggak difermentasi sama M4. Biasanya kan difermentasi sama M4. Nah saya pengen coba secara murni teman-teman, ternyata ya begini teman-teman, kurang itu apa namanya untuk pertumbuhan apa untuk tanaman itu. Kalau nggak difermentasi itu kurang teman-teman. Nih tanam apa namanya munculnya juga rarecol tuh kalau bahasa Sunda itu, jadi nggak serempak itu tumbuh apa munculnya itu nggak serempak. Beda dengan yang pakai abu gosok sebelah sana yang tadi sana. Nah, itu serempak katanya munculnya. Ini juga sama pakai nah kalau yang ini pakai tanah teman-teman, ini pakai tanah teman-teman, pakai tanah itu lebih lambat lagi teman-teman, lebih lambat lagi. Itu baru muncul sekarang itu, baru bermunculan baru bermunculan. Itu juga enggak semua tuh baru segini. Itu juga enggak semua apa namanya, enggak barengan teman-teman. Dari satu lubang itu kan saya 10-10 saya menanamnya itu apa namanya yang baru tumbuh itu paling juga 2, 3, 4, tapi nggak tahu ke nanti besok saya lihat lagi. Nah kalau ini pakai tanah teman-teman, ini saya pakai tanah itu aduh kurang teman-teman, kurang dari mungkin padahal kalau kadar air tanahnya itu di tempat yang sama teman-teman. Cuman ya begitu teman-teman, saya ingin memperbandingkan, ternyata lebih enak, lebih bagus itu pakai abu gosok teman-teman. Abu gosok. Kalau kohe ayam kan itu nggak tahu kan kita di kotoran ayam itu ada penyakit apa, bakteri apa, kita kan nggak tahu. Nah, mungkin terkena bakteri teman-teman, makanya ketanamannya itu kurang begitu bagus teman-teman. Tuh nggak serempak tumbuhnya rarecol teman-teman, tuh nggak serempak. Beda dengan abu gosok yang sebelah sana pakai abu gosok tuh. Kalau pakai abu gosok itu rata teman-teman, tumbuhnya itu bareng teman-teman. Nah disinilah saya dapat kesimpulan teman-teman. Ternyata abu gosok itu lebih apa namanya lebih bagus untuk tanaman teman-teman. Itu abu gosok itu mau dicampur ke tanahnya secara langsung, kalau banyak sih mendingan dicampur aja.
Nah, penutupannya juga sama pakai itu. Ternyata abu gosok itu ya, tanaman itu kayu itu mengandung unsur yang sangat dibutuhkan sama tanaman teman-teman. Unsurnya itu bagus teman-teman, tapi saya nggak tahu unsurnya itu apa teman-teman. Semuanya saya bukan peneliti teman-teman. Nah, di sini juga di tanaman juga saya udah bisa membedakan teman-teman, membandingkan. Ternyata abu gosok itu lebih bagus teman-teman untuk tanaman kita yang ditanam teman-teman. Ini yang pakai tanah itu lebih parah lagi teman-teman, tumbuhnya itu lebih parah lagi. Jarang baru ini mungkin kalau di perhitungan itu masih 30% teman-teman pertumbuhannya itu, yang tumbuhnya itu. Tapi nggak tahu besok atau lusa. Saya sambil membersihkan ini teman-teman. Nah, ini pakai kohe ayam teman-teman. Nah, ini pakai kohe ayam, kotoran ayam teman-teman. Kotoran ayam masih mending teman-teman. Kalau kotoran ayam itu masih mending, apalagi difermentasi sama M4 itu saya udah membuktikan di tanaman terong teman-teman. Di tanaman terong ternyata itu difermentasi kohe ayam difermentasi sama M4 itu lebih bagus lagi teman-teman, lebih bagus lagi. Jadi jangan secara mentahan atau secara langsung. Ini padahal saya udah diamkan itu 8 bulan teman-teman. Kotoran ayam itu, kohe ayam itu udah diamkan berapa bulan biar dingin dulu, cuma nggak dicampur sama M4 teman-teman. Ternyata masih kurang teman-teman, kesuburannya itu masih kurang. Mungkin ada beberapa bakteri yang enggak muncul teman-teman, yang dibutuhkan sama tanaman teman-teman. Ya, saya bisa menyimpulkan mendingan pakai itu aja teman-teman, pakai abu gosok aja itu lebih bagus teman-teman, lebih bagus pertumbuhannya ke tanamannya itu lebih bagus lagi teman-teman. Ini pakai kohe ayam teman, kurang teman. Paling juga 60%, tapi nggak tahu besok atau lusa teman-teman. Cuman ya nggak sama gitu munculnya, nggak sama, nggak barengan teman-teman. Ini juga pakai kotoran ayam teman-teman. Sini pakai kotoran ayam, situ itu pakai tanah teman-teman, pakai tanah. Nah, dan ini semua itu juga pakai kotoran ayam tuh. Yang ini juga sama. Nih, ini pakai kotoran ayam juga teman-teman, sama. Tapi nggak tahu besok atau lusa yang pakai tanah itu saya lihat lagi teman-teman. Kalau emang benar besok atau lusa pertumbuhannya masih kurang, saya akan akan mencampurnya sama abu gosok, atau mau dikocor aja sama itu teman-teman, sama kotoran hewan, kotoran kambing teman-teman. Sebelah sana itu ini pakai kohe ayam juga sama, cuma ini baru tumbuh. Kemarin itu ini belum tumbuh teman-teman, kemarin itu belum tumbuh. Sorenya hari itu saya siram itu belum tumbuh, tadi malam mungkin tumbuhnya. Nah, itu pakai tanah itu kurang banget ya, kurang sekali. Ya mudah-mudahan teman-teman, minta doanya mudah-mudahan semuanya bagus, dalam keadaan bagus, nanti panennya berlimpah teman-teman, berlimpah. Nah, nanti 3 hari lagi mau pakai mau pemupukan pertama hari Sabtu teman-teman, seminggu itu mau pemupukan pertama. Soalnya saya mungkin nggak tahu nanti perkembangannya, nanti kalau udah 10 cm
Nanti kalau udah 10 cm mau di pemupukan pertama itu pakai urea teman-teman. Kalau kangkung sih pakai urea juga udah cukup teman-teman, pakai urea aja itu sudah cukup kalau tanaman kangkung. Nah kalau ini pakai abu gosok tuh kan beda teman-teman, itunya apa namanya, daunnya itu hijau teman-teman, hijau bagus teman-teman, hijaunya hijau pekat teman-teman hijaunya. Kalau pakai kohai ayam atau tanah itu agak kuning teman-teman, agak kuning, tapi nggak tahu nantinya teman-teman, nanti kita lihat lagi teman-teman. Nah ini hari Sabtu kemarin nanamnya itu tanggal 8, sekarang tanggal 13, 6 hari. 6 hari itu udah segini teman-teman, 6 hari itu. Pas nanamnya itu hari Sabtu, hari Seninnya itu udah bermunculan teman-teman, udah bermunculannya itu baru segini teman-teman, baru segitu. Ternyata ke siang harinya, ke sore harinya ini serempak semuanya itu bermunculannya. Saya juga sampai heran teman-teman, kok kangkung ini kayak gini kan, kok. Soalnya waktu pagi harinya saya lihat itu baru beberapa teman-teman, baru bisa kehitung lah. Ternyata siang hari pas sore hari itu saya kaget, pas dilihat lagi kok semuanya bareng gitu. Makanya di sini saya soalnya baru nanam kangkung teman-teman, baru nanam kangkung itu sekarang teman-teman. Nah ini sekarang saya mau membersihkan apa namanya, gulmanya atau rumput liarnya teman-teman. Soalnya kalau kangkung itu kan harus semuanya tanaman itu harus bersih teman-teman, harus bersih dari gulmanya atau rumput liarnya teman-teman. Nah dan perairannya itu harus selalu ada teman-teman, harus lembab. Kalau kangkung sosin itu harus lembab teman-teman, harus selalu mengalir air teman-teman, harus selalu mengalir air. Soalnya itu membutuhkan, tanaman kangkung itu membutuhkan kelembaban yang cukup teman-teman. Makanya diusahakan tanahnya itu selalu basah teman-teman, selalu basah, jangan sampai kering teman-teman, jangan sampai kering, itu harus selalu basah teman-teman atasnya itu. Nah kalau di sekiranya kering, nah, jangan siang hari teman-teman. Nah sekarang kan masih jam 10 teman-teman, jam 10 pagi, itu jangan di mentang-mentang kering itu jam 11 itu disiram, jangan teman-teman. Nanti aja menunggu gedamnya dulu, mendingan sore hari disiram itu udah apa namanya, bagusnya sore hari teman-teman. Kalau udah tumbuh kayak gini itu nggak apa namanya, jangan terlalu khawatir teman-teman. Yang penting sehari itu ada penyiraman teman-teman, seharusnya penyiraman sehari itu 2 kali, pagi dan sore itu maksimalnya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman nggak ada waktu ya sore, paginya, siangnya, ya mending sore hari teman-teman. Jangan nyiram tanaman pas di siang hari, pas terik-teriknya matahari, itu jangan teman-teman. Itu nggak bagus teman-teman, percuma teman-teman. Nanti mendingan sore hari aja teman-teman. Nah segitu aja teman-teman yang saya dapat informasikan di video kali ini teman-teman. Soalnya saya lagi bekerja teman-teman. Jangan lupa teman-teman ngopi dulu teman-teman, ngopi dulu biar segar badan teman-teman. Nah dan sekian dulu, terima kasih. Segitu saja video yang saya dapat sampaikan. Mungkin itu udah terik matahari teman-teman, mau membereskan gulmanya teman-teman atau rumput liarnya biar nggak terlalu terik matahari, makanya harus cepat-cepat beres teman-teman. Soalnya sangat menyengat sekali, panas teman-teman. Di sini baru kemarin baru pas nanam ini hari Sabtu teman-teman, alhamdulillah langsung hujan. Nah itu alhamdulillah bagus sekali, langsung hujan. Pas udah 3 hari, hari Selasanya itu nggak ada lagi hujan teman-teman. Nah begitulah, mungkin itu rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin tanaman yang saya tanam itu apa namanya, mungkin insya Allah mudah-mudahan teman-teman doain, mudah-mudahan bagus sampai panen teman-teman dan berlimpah teman-teman.
nggak ada penyakit apapun teman-teman. Terima kasih. Bila ada kata ucapan tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman dan cara penyampaiannya kurang pas, saya minta maaf. Saya bukan menggurui, saya bukan guru, saya di sini cuman berbagi dan memperlihatkan aktivitas di kampung ini dan aktivitas saya sendiri teman-teman. Terima kasih yang udah selalu subscribe, komen, like, dan bagikan teman-teman. Terima kasih yang udah selalu support channel saya. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang baru tahu, coba dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, like, dan bagikan teman-teman. Biar cepat video saya cepat berkembang teman-teman, cepat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan. Soalnya sekarang itu masuk pancaroba untuk mungkin seminggu, menghadapi musim kemarau atau 2 minggu. Nanti menjelang puasa mudah-mudahan ada rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan turun hujan lagi teman-teman. Karena di sini itu masih banyak tanaman padi yang belum bisa dipanen, itu sangat membutuhkan air sekali, apalagi tanaman saya sendiri. Nah, kalau sebelah sana sih udah mau bisa dipanen seminggu lagi, apalagi di atas teman-teman, di atas itu baru ditanam, baru sebesar gini teman-teman padinya itu tubuhnya. Mudah-mudahan ada hujan yang bermanfaat bagi masyarakat di sini teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga sehat selalu teman-teman.